Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Renungan hari ini berjudul Allah Perlindungan yang Terpercaya, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, salah satu pengalaman masa kecil yang paling berkesan bagi putri kami adalah momen ketika ayahnya mengajarinya bersepeda tanpa roda bantuan. Suatu waktu, ketika mereka sedang berlatih di luar, suami saya menyimbangkan kakinya pada poros roda belakang, sementara putri kami tetap menginjak pedal dan mereka berdua memegang stang sepeda. Sehingga mereka dapat meluncur bersama menuruni jalan kecil yang landai. Anak kami ingat bagaimana ayahnya tertawa gembira, walaupun berbanding terbalik dengan ketakutan yang dirasakannya saat itu. Perjalanan itu begitu singkat dan terlalu cepat bagi ayahnya untuk berhenti dan berempati kepadanya. Saat mereka mengenang kejadian hari itu, suami saya merespons dengan meyakinkan putri kami bahwa ia tahu semuanya akan baik-baik saja. Kisah mereka adalah metafora yang tepat untuk momen-momen menakutkan yang kita alami dalam hidup. Bukit-bukit yang kita temui mungkin terlihat begitu besar dan menakutkan dari sudut pandang kita. Dan kita takut akan terluka saat kita berusaha melewatinya. Namun Alkitab meyakinkan kita bahwa karena Tuhan di pihak kita, kita tidak perlu takut. Meski pertolongan manusia bisa mengecewakan kita, Allah merupakan tempat perlindungan yang dapat dipercaya ketika kita kewalahan menghadapi pergumulan. Sahabat ODB, Allah akan menolong, dan kita tentu dapat mempercayainya untuk memelihara kita pada momen-momen yang paling sulit dan menakutkan di dalam hidup kita. Jadi terlepas dari kejatuhan, luka, dan derita yang kita alami, kehadirannya yang menyelamatkan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menyadari kehadiran Allah di tengah kesulitan yang Anda hadapi? Lalu bagaimana caranya menolong Anda pada saat itu? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam hidupku, dan ajarlah aku untuk menyadari bahwa Engkau selalu dekat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.